Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak semuanya. Bagaimana keadaannya? Baik? Ya, alhamdulillah. Pada pagi hari ini anak-anak bapak semua dalam keadaan baik. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, silakan anak-anak bapak untuk memilih sampah terlebih dahulu. Silakan sampah yang masih berada di laci atau sampah berserakan, silakan anak-anak bapak buang ke tempat sampah. Bagi yang tidak ada sampah, silakan untuk duduk di kursinya masing-masing. Kita siap-siap untuk berdoa. Raja, sebagai ketua kelas, silakan pimpin doa pada pertemuan kali ini. Ya, semoga dengan pembacaan doa tadi, pertemuan kita pada kali ini, anak-anak bapak semuanya bisa menerima materi ini dengan baik dan menjadi amal ibadah bagi kita hendaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak bapak, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Silakan kepada Salma maju ke depan untuk memimpin lagu nasional Garuda Pancasila. Ya, terima kasih. Silakan anak-anak bapak semuanya duduk kembali. Pada awal pertemuan ini, Bapak ingin cek kehadiran dari anak-anak Bapak semuanya. Apakah semuanya hadir? Oh, tidak. Siapa dari anak-anak Bapak yang tidak hadir pada pertemuan kali ini? Ya, Ratu, apakah ada keterangannya? Ada tadi. Oh, surat izin bahwasanya Ratu sakit. Oh ya, ada. Semoga teman kita Ratu yang mengalami sakit pada pertemuan kali ini diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak Bapak semuanya, silakan anak-anak Bapak baca buku literasi terlebih dahulu. Kita akan literasi selama 10 menit. Baik anak-anak Bapak semuanya, pada minggu lalu sudah Bapak kasih tahu apa materi kita pada pertemuan kali ini. Ya, kita pada pertemuan kali ini mau membahas tentang apa? Ya, berarti anak Bapak masih ingat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks prosedur. Jadi untuk itu silakan kepada anak Bapak baca halaman 9. Di situ ada sebuah teks prosedur. Silakan anak Bapak baca, kemudian amati teks tersebut. Silakan anak-anak buka halaman 9. Apa saja yang terdapat di dalam teks tersebut? Ya, apakah sudah dibaca anak-anak Bapak? Jadi apa yang dimaksud dengan teks prosedur yang anak Bapak baca tadi? Ya, silahkan kepada Putri. Iya, bagus. Ada lagi yang tahu apa itu teks prosedur? Ada lagi? Ya, Hendra, silahkan. Ya, bagus. Ada lagi yang ingin menambahkan apa itu teks prosedur? Ya, silahkan apa itu teks prosedur? Ya, kasih plus untuk teman-teman kita semuanya. Jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian tadi itu merupakan definisi dari teks prosedur. Jadi teks prosedur itu adalah langkah-langkah suatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Tujuan dari teks prosedur itu adalah untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi, tujuan dari teks prosedur itu ialah sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Ada yang tahu apa contoh dari teks prosedur? Ya, silakan. Iya, ada lagi contoh dari teks prosedur? Silakan.
Ya, jadi salah satu contoh dari teks prosedur itu dapat kita lihat pada kemasan instan. Contohnya pada kemasan mie instan, itu pada bagian belakangnya itu terdapat teks prosedur, yang mana pada bagian belakang dari kemasan mie instan itu ada menjelaskan tentang bagaimana pengolahan dari mie instan tersebut. Jadi itu salah satu contoh dari teks prosedur. Dari apa yang anak-anak Bapak baca tadi, apa saja struktur dari teks prosedur tersebut? Ada yang tahu? Iya, satu yaitunya tujuan. Yang kedua, ya materi atau bahan. Yang ketiga apa? Iya, langkah-langkah. Yang keempat, ya, yang keempatnya yaitu penegasan ulang atau kesimpulan. Jadi di dalam teks prosedur itu terdapat 4 struktur teks prosedur. Yang pertama yaitu tujuan. Jadi pada sebuah teks prosedur, tujuan ini terletak di awal teks, yang mana tujuan dibuatnya dari sebuah produk yang ia jelaskan pada teks prosedur tersebut. Yang kedua yaitu alat dan bahan. Apa contoh dari alat dan bahan pada teks prosedur ini? Ya, contohnya ada panci, apa lagi? Ember, ya. Ya, pokoknya yang berbau dengan apa saja alat-alat yang dibutuhkan dalam produk tersebut dan apa-apa saja bahan yang dibutuhkannya. Yang ketiga yaitu langkah-langkah. Benar? Ya, yang ketiga yaitu langkah-langkah, di mana pada langkah-langkah ini menjelaskan tentang tahapan-tahapan pada sebuah teks prosedur. Contohnya pada mie instan tadi ada langkah-langkah pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Langkah-langkah tersebut dibuat secara berurutan. Jadi teks prosedur tersebut lengkap dan tidak rancu. Yang keempat yaitu pada struktur teks prosedur yaitunya ya penegasan ulang atau kesimpulan. Pada bagian ini dalam sebuah teks prosedur akan memberikan sebuah kesimpulan. Ada berupa saran, ada berupa kritikan, atau berupa kesimpulan dari teks prosedur tersebut. Apa saja ciri-ciri dari teks prosedur? Ya, yang pertama pada teks prosedur yaitu menggunakan kalimat perintah. Yang kedua terdapat panduan yang harus dilakukan. Yang ketiga menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat menggunakan konjungsi atau kata hubung. Yang kelima terdapat aturan dalam bahan atau kegiatan. Yang keenam menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Yang ketujuh yaitu terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urutan. Baik anak Bapak, silakan sekarang Bapak tugaskan untuk membentuk kelompok, yang mana satu kelompok terdiri dari 7 orang. Masing-masing kelompok nantinya Bapak tugaskan untuk membuat satu contoh teks prosedur. Terserah mau bikin teks prosedur apa saja. Jadi setelah anak Bapak buat teks prosedur, silakan anak Bapak amati teks prosedur yang anak-anak Bapak buat. Silakan amati struktur, ciri-ciri teks prosedur, unsur kebahasaan, dan hal-hal yang berbau dengan teks prosedur. Nanti setelah selesai membuat teks prosedur, silakan untuk presentasikan kepada kelompok lain. Paham anak-anak Bapak semuanya? Nanti kalau ada ragu silakan tanya kepada Bapak. Bagaimana anak Bapak? Apakah ada kesulitan dalam pembuatan teks prosedur? Ya, berarti semuanya paham kan apa itu teks prosedur? Ya, silakan lanjutkan
pembuatan teks prosedur oleh kelompoknya masing-masing. Baik anak-anak Bapak, waktunya sudah habis. Jadi saat sekarang ini yaitu mempresentasikan teks prosedur yang dibuat di dalam kelompoknya. Silakan kepada kelompok 1 presentasikan teks prosedur yang kalian buat. Nanti kepada kelompok lain silakan untuk mengamati kelompok 1 sebagai penyaji. Kemudian nanti apabila ada saran atau kritikan atau ada yang ingin bertanya, silakan langsung tanya kepada kelompok 1 sebagai kelompok penyaji. Paham anak-anak semua? Ya. Baik anak-anak Bapak semuanya. Jadi itu adalah presentasi dari kelompok 1. Yang mana kelompok 1 tadi membahas tentang apa teks prosedurnya tadi? Ya, jadi kelompok 1 tadi membuat sebuah teks prosedur yaitu cara membuat nasi goreng. Ada paham anak-anak Bapak? Ada ragu? Nah, berarti anak Bapak mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan baik. Kasih aplaus untuk kita semua. Jadi baik anak Bapak semuanya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kepada anak-anak Bapak yang ingin bertanya atau yang ragu tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan untuk langsung tanya kepada Bapak. Ada yang ragu? Ya, berarti anak-anak Bapak paham kan semuanya? Iya, anak-anak Bapak semuanya, mungkin pada pertemuan kali ini yang bisa tampil hanya kelompok 1. Untuk minggu depan, silakan bersiap-siap kelompok 2 untuk tampil menjelaskan tentang teks prosedur yang dibuat di dalam kelompoknya tadi. Sama halnya dengan kelompok 1. Jadi kalau ada anak-anak Bapak heran, silakan untuk tanya kepada Bapak. Baik anak-anak Bapak semuanya, sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk pimpin doa mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Terima kasih anak-anak Bapak semuanya. Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Jangan lupa tugas yang Bapak berikan tadi dipahami. Dan pada minggu depan yang tampil yaitu kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.